액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Zahra. Di sini saya akan melakukan tugas dari Bu Adel, yaitu membuat video stand up komedi. Tapi kalau asik sendiri mohon dimaafkan ya, ketawa aja. Dadah. Ayo, gayang susu papa sekarang juga. Yang pertama, kadang tuh ya kalau lagi ujian itu pasti kita bisa melihat nih mana yang pintar dan mana yang bodoh. Kadang yang pintar nih dia tuh bakal sibuk sama nyari jawaban, kayak dia nyari jawaban kan. Tapi kalau yang bodoh dia itu bakalan sibuk sama survei jawabannya. Dia tuh contohnya nih ya, kayak ke temennya dia bilang nih, oi 1B, woi 11B bukan, gitu kan. Ih tahu gue mah. Yang kedua, gue percaya Tuhan tuh kalau ngasih cobaan atau ujian nih tanpa di luar kemampuan hambanya, bener gak? Tapi guru-guru ya pasti selalu ngasih tugas di luar kemampuan muridnya. Gue lihat-lihat nih, bener gak? Gue nih contohnya nih ya, gue nggak expect gue bakal bikin sabun. Expect nggak lo? Enggak kan? Wow. Yang ketiga yang terakhir nih ya, gue udah ngerasa gue malu banget, gue udah kayak asik sendiri banget. Mohon maaf ya, gue tuh merasa gue tuh anak yang bisa dibilang pinter lah ya, bisa dibilang cerdas lah ya, sedikit seupil. Karena gue tahu kalau belajar itu kewajiban ya kan. Kalau nyontek itu khilaf. Siapa yang nggak pernah nyontek? Gak ada yang nggak pernah nyontek, nggak ada, pasti pernah kan. Itu bisa jadi pinter aja gara-gara itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Sebenarnya malu dan semoga ketawa, semoga nilainya menjadi bagus dan semoga nilai kita bagus semua. Terus juga maaf kalau nggak lucu, maaf kalau asik sendiri, ya nggak apa-apa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ayo, gayang susu papa sekarang juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Aulia Darmansyah dari kelas fase E Bisnis Retail. Kali ini saya akan menjalankan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat stand up. Pada kali ini stand up saya itu bertemakan dengan pendidikan. Oke, langsung saja. Jadi kita semua tahu ya, pendidikan itu penting. Tapi kadang-kadang saya ngerasa pendidikan itu kayak game level dewa, makin tinggi levelnya, makin bingung aja. Waktu saya di SD, ujian matematika itu cuman soal jika Ali punya 5 apel dan diberi 3 apel lagi, berapa banyak apel yang dia punya? Mudah kan? Tapi coba sekarang, tes matematika itu udah kayak ujian buat jadi astronot. Jika 2 pesawat luar angkasa melaju dengan kecepatan 0,8 Celcius dan bertemu di koordinat X, Y, Z, berapa besar gaya gravitasi yang bekerja antara keduanya? Saya cuma bisa jawab, Pak, saya lagi mikirin gimana beli makan siang. Bukan soal pesawat luar angkasa. Dan jangan lupa soal pelajaran bahasa Indonesia juga. Waktu dulu kita disuruh menulis karangan cita-citaku. Saya nulis cita-citaku menjadi guru. Selesai. Tapi sekarang saya dengar anak-anak disuruh nulis esai tentang makna keberagaman budaya dalam globalisasi digital pada generasi Z di era 4.0. Apaan tuh? Saya bingung nulis judulnya, itu karangan atau proposal riset. Tapi pendidikan itu memang berubah. Dulu saya ingat waktu ujian, jawabannya bisa ditulis di kertas dan diselipkan di dalam buku. Tapi sekarang semua serba digital. Ujian di komputer, semua dijaga kamera dan kita nggak bisa bohong lagi. Ada juga soal pelajaran sejarah. Waktu saya dulu, sejarah itu kayak pelajaran menghafal tahun dan nama-nama tokoh. Lalu sekarang anak-anak disuruh bikin project tentang peran teknologi dalam revolusi industri 4.0. Dulu saya pikir
revolusi itu cuma soal merdeka dari penjajah. Sekarang saya harus paham soal revolusi industri dan artificial intelligence. Gimana ceritanya? Dulu saya nyantai, sekarang saya bingung. Tapi ya, yang penting pendidikan itu tetap jalan. Yang saya syukuri adalah meskipun pelajaran jadi lebih rumit, setidaknya kita nggak pernah kekurangan wifi. Jadi mungkin saya harus berhenti nyalain wifi dan mulai belajar lebih banyak supaya saya bisa menjawab soal-soal ujian tanpa panik nyari jawaban di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadila dari kelas fase bisnis retail. Saya ingin menjalankan tugas bahasa Indonesia saya yang bertema keluarga. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Karena kalau ada yang lagi bad mood, tenang, nanti saya ceritain soal keluarga saya. Dijamin moodnya makin buruk. Ngomongin keluarga itu gak ada habisnya. Semua keluarga itu punya cerita masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang dramatis, ada juga yang bikin kita mikir, kenapa saya nggak lahir di keluarga tetangga saja. Keluarga saya itu lucu banget. Saya sering mikir, kayaknya Tuhan sengaja bikin saya lahir di keluarga ini biar saya punya bahan stand up. Misalnya ibu saya tuh sebenarnya manajer saya, tapi nggak digaji. Dia kerjanya ngatur-ngatur saya tiap hari. Udah makan belum? Udah beres-beres rumah belum? Gajiannya cuman senyum doang sambil bilang, makanya jadi anak nurut. Ada episode yang bikin kita baper, kayak pas ibu ngomel-ngomel kan gara-gara kita lupa jemur baju. Terus ujung-ujungnya ibu bilang, ibu itu sayang kamu, makanya ibu cerewet. Tapi begitulah keluarga saya, kadang bikin kesel, kadang bikin ngakak, tapi ujung-ujungnya mereka ini juga yang bikin hidup saya gak pernah kehabisan bahan cerita. Jadi kalau kalian ada masalah dengan keluarga, tenang, ingat mereka cuma pengen kalian punya cerita buat stand up kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zania Putri Gufran, ingin menyampaikan komedian tentang Gen Z yang berjudul Anak Zaman Sekarang. Ngomong-ngomong, anak zaman sekarang yang mau lulus di tahun 2020, sekolahnya enak ya, daring, wisuda, daring, dan lulus sampai karena jalur corona. Tapi jangan ketawa dulu, karena corona itu anak zaman sekarang tidak sepenuhnya merasakan kenikmatan yang hakiki sekolah. Bercengkrama, main gadget yang tadinya seneng banget sampai bosen banget, sampai nanya, gimana lagi ya? Sampai HP cepet lobet gara-gara kebanyakan di rumah. Temenannya cuma sama HP doang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralatul Hasana dari kelas saya bisnis retail. Tujuan saya membuat ini untuk membuat komedi dan berjudul tentang sekolah dan realita. Ada ya. Jadi gue membahas soal pendidikan. Dari kecil kita diajarin sekolah itu penting, kalau enggak nanti masa depan kamu suram. Tapi setelah gue pikir-pikir, yang bikin masa depan suram itu bukan karena enggak sekolah, tapi karena utang. Dulu waktu SD gue pernah mikir, kenapa kita harus belajar matematika yang ribet? Ada bilangan imajiner, logaritma, dan integral. Padahal dalam hidup yang penting cuma dua, bisa ngitung uang sama kembalian, itu aja.
Gue pernah nanya ke guru matematika gue, "Bu, integral itu buat apa?" Dia jawab, "Nanti kamu akan tahu kalau sudah dewasa." Sekarang gue dewasa, gue tahu itu nggak kepake sama sekali. Gue juga ingat dulu ada pelajaran IPA. Kita belajar tentang hukum Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang berlawanan. Waktu itu gue mikir ini pelajaran buat fisika, apa buat hubungan asmara. Karena kalau gue ngechat cowok, terus dia nggak bales, itu reaksi yang sangat berlawanan. Belum lagi pelajaran sejarah. Guru sejarah itu pahlawan banget karena mereka ngajarin kita tentang masa lalu biar kita nggak ngulang kesalahan yang sama. Tapi kenyataannya kita malah ngulang kesalahan tiap bulan, kayak lupa bayar tagihan internet. Yang paling lucu itu pelajaran olahraga, main basket, disuruh lari ke lapangan, dan senam. Guru olahraga tuh kayak lupa kalau nggak semua anak terlahir atletis. Gue waktu lari itu capek banget sampai temen-temen gue bilang, lu lari apa? Lu lari apa audisi jadi zombie? Tapi yang paling ngena itu pelajaran seni, disuruh gambar pemandangan, 2 gunung, matahari di tengah, sama jalan lurus. Itu standar semua anak Indonesia. Kalau ada anak yang gambarnya beda, pasti gurunya bingung. Ini anak niat belajar nggak sih? Tapi setelah lulus, gue sadar semua pelajaran itu ada hikmahnya. Kita diajarin untuk multitasking, menghafal, dan ngadepin tekanan. Cuma sayangnya kita nggak diajarin cara bayar pajak, investasi, atau cara nanya diskon ke kasir tanpa malu. Itu lebih penting. Jadi buat kalian yang masih sekolah, nikmatin aja, karena suatu hari nanti kalian akan merindukan momen-momen kaya yang banyak PR. Terima kasih. Halo guys, selamat pagi buat kalian yang gak pernah diucapin selamat pagi sama doi-doi kalian. Bercanda ya guys. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama gue Jos. Nama panjang gue asik-asik Jos. Bercanda. Nama gue Gusti Patah Hati. Gimana ya? Patah hati menurut gue hal yang paling menyakitkan sih. Apalagi kalau patah hatinya itu diselingkuhin. Aduh, sakit banget deh. Udah gitu, si doi dapetnya lebih jelek lagi dari kita. Oh, okay. Kayak sakit banget sih, kayak minimal dapetnya lebih lah ya dari kita dikit aja gitu. Ente udah pernah ngerasain belum? Kalau belum, jangan sampai ngerasain deh, karena kayak sakit banget. Ente mah Jones. Apa tuh Jones? Jomblo ngenas. Oh my god! Wow! Bercanda. Pernah, dulu gue pacaran. Nih dulu ya. Dulu ini mantan gue sering banget main game. Lebih tepatnya sih game Legend atau Mobile Legend dan sebagainya. Sampai gue tuh dicuekin terus kalau lagi pacaran sama dia. Lagi berdua nih main game, lagi makan main game, sampai tidur pulas pun main game. Lebay banget ya Allah, lebay banget. Sumpah, kesel banget gue waktu itu. Akhirnya gue berani nanya sama doi, "Baby, kamu main game mulu sih?" Terus kata mantan gue itu, "Kenapa sih ribet banget?" Terus gue jawab, "Bukan gitu baby, kalau kamu main game, terus kapan ada waktunya buat aku?" Terus kata mantan aneh, iya nanti pas loading." Kayak gila, seorang gue dikasih waktu cuma pas loading. Sakit banget emang. Sakit banget malah. Mau gimana lagi ya kan. Nah, gue ini juga pernah diselingkuhin tuh sama mantan gue yang tadi itu, yang pikiran game dan game. Sedih banget. Gara-gara game juga, doi lebih bilang katanya lebih nyaman daripada sama gue. Kayak kena tuh otaknya gue rasa sama game. Yaudah, lu nikahin aja lu tuh game, kata gue begitu kan. Ternyata doi
kenalan dan selingkuh tuh sama game. Maksudnya sih cewek yang ada di grup sosmed tuh main game gitu. Gue putusin dong akhirnya. Kayaknya bener ya gue putusin. Udah syukur ada yang mau, udah jelek, belagu, kayak nggak macam minimal. Tapi itu udah mantan. Akhirnya gue patah hati, gue galau, gue sendiri lagi, manual lagi. Manual lagi? Pasti otak-otak gak beres mah, tahu. Stop it. Get some help. Udah garing, sorry ya guys kalau garing. Sekian teks anekdot stand up dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.